Interaksinya itu langsung dengan rakyat kelas bawah itu, Pak. Betul. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan pantaskah orang begitu dianiaya dengan hanya editan video? Luar biasa dosanya bangsa ini terhadap Pak Ahok. Pak Ahok masuk penjara. Itu kan Ustadz Arifin, Pak. Itu buat pesta perayaan kemenangan dia loh. Iya. Menganiaya Ahok. Langsung mati kan? Buat pesta, nggak jauh dari itu, Pak. Setahun kemudian apa 2 tahun kemudian dia kena itu kan kanker getah bening, ya? Setahun ya, kanker getah bening. Nah, kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu anaknya yang masih muda itu juga mati, Pak. Menyayangkan, harusnya jangan diputusin saat di penjara. Setelah keluar baru udah adem pikirannya. Ya kan, adiknya Pak. sendiri pun bilang begitu kan. Adiknya sendiri pun belain Veronica, adiknya Ahok aja belain Veronica, coba. Si Vivin itu kan. Makanya, tapi kita nggak ngerti, itu rumah tangga orang, kita nggak bisa campur, kita juga nggak ngerti apa yang terjadi, apa definisi selingkuh, ya kan? Apakah tidur bersama atau karena ada kedekatan yang lebih sehingga buat prinsipnya seorang Ahok itu nggak boleh, tapi dalam prinsip di situ dulu bagaimana, karena kadang-kadang kita suka lewat gitu ya, kadang-kadang sengaja lewat gitu ngeliatin orang, kan saking penasarannya gitu ya sosok Pak Ahok itu seperti apa. Selalu padat, Pak, di balai kota, selalu nggak pernah sepi, dan dia begitu apa ya, interaksinya itu langsung dengan rakyat kelas bawah itu, Pak. Betul. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan pantaskah orang begitu dianiaya dengan hanya editan video? Luar biasa dosanya bangsa ini terhadap Pak Ahok. Betul, Pak. wah, Jadi, dosa besar. Dosa Besar Jakarta itu sama Ahok. Betul. Itu. Kali Solisoy. Ya, shalom Kali Solisoy. Kita Betul, punya badut Pak. malam ini ya, lumayan ya. Suruh cari bukti dulu dia, Pak. Dari tadi soalnya dia selalu mengatakan kenapa Veronica dan Julianto tidak kena tulah, itu terus. Padahal buktinya hanya katanya. Itu aja dari tadi. Artinya kan tidak ada bukti. Berarti bisa saja itu kesalahpahaman kan? Iya, bisa banget. Orang kalau lagi di penjara kan pikirannya macam-macam. Betul, Pak. Jadi ya kan? justru apa yang dia bilang itu tidak kena tulah terjawab dong. Orang hanya salah paham, tidak terjadi apa-apa antara Veronica dengan Julianto. Bisa jadi itu ya Pak ya. Makanya nggak ada apa-apa. Nah, dia membuat pernyataan itu ini menyerang dia sendiri gitu ya. Benar dong. Karena nggak kena tulah karena memang tidak ada apa-apa kan gitu. Iya, Ya, jangan-jangan memang nggak ada apa-apa, cuman karena Ahok lagi di penjara, dia lagi sakit hati, dia kepikiran macam-macam. Makanya sebetulnya itu kita menyayangkan waktu Ahok bilang memutuskan dari dalam penjara itu, kan adiknya juga menyayangkan, harusnya jangan diputusin saat di penjara. Setelah keluar baru udah adem pikirannya. Ya kan, adiknya sendiri pun bilang begitu kan. Adiknya sendiri pun belain Veronica, adiknya Ahok aja belain Veronica, coba. Si Vivin itu kan. Makanya, tapi kita nggak ngerti, itu rumah tangga orang, kita nggak bisa campur, kita juga nggak ngerti apa yang terjadi, apa definisi selingkuh, ya kan? Apakah tidur bersama atau karena ada kedekatan yang lebih sehingga buat prinsipnya seorang Ahok itu nggak boleh, tapi dalam prinsip agama itu nggak masalah, dalam prinsipnya Kristen, tapi dalam prinsipnya Ahok, keluarganya Ahok tidak boleh misalnya kan, sehingga Ahok punya prinsip, kalau kamu tidak sejalan dengan saya, kita bisa jadi begitu, kita nggak ngerti, ya kan, apa yang terjadi. Nah, orang Islam paling suka begitu, biasa, nggak nabinya, kagak ngerti apa-apa, ngoceh kayak Nabi Muhammad sama aja kan, kagak ngerti apa-apa, ngoceh, gitu loh. Mungkin ini Pak Pastor Paul, jadi sepertinya Ibu Veronica jarang mengunjungi Ahok ketika Ahok di penjara. Ya kita nggak ngerti Pak, itu kompleks Pak. Saya kan pernah di penjara, tahu rasanya Pak. Orang penjara itu pikirannya banyak ruwet Pak.
Walaupun kita bebas ya, tapi kalau udah cerita masalah hubungan keluarga, saya waktu di penjara kita hubungan dengan teman-teman semua baik. Tetapi begitu udah cerita, ketika istri saya besuk, akhirnya kita ribut. Di penjara itu kita ribut, debat. Karena ada kerjaan yang belum beres, saya marah. Jadi ruwet, Pak. Yeah. Saya tahu rasanya di penjara seperti apa ruwet ya. Ya. Apalagi di penjara karena tidak bersalah. Saya tahu, Pak, saya pernah di penjara karena nggak bersalah, Pak. Itu pikiran di sini itu pikirannya aneh-aneh, Pak. Nah, tetapi kita juga nggak bisa menyalahkan Ahok. Semua orang ada batasan yang dia bisa tanggung kan. Jadi bisa saja Ahok salah memutuskan. Nyesel nggak? Mungkin suatu ketika dia akan menyesal. Kita nggak ngerti. Tetapi kan semua sudah terjadi. Nah, makanya kan itu tadi ya. Saya nggak setuju kalau ada orang memfitnah, membela Ahok atau membela Veronica. Kita nggak tahu apa yang terjadi itu rumah tangga orang. Kita nggak bisa ngomong, gitu loh. Ya. Biadab kalau kita ngomongin rumah tangga orang. Biadab loh, kita ngomongin rumah tangga orang loh. Nggak boleh loh, kita nggak ngerti. Nah inilah ajarannya Muhammad, ngomongin rumah tangga orang. Ya kamu cerai aja deh kalau gitu. Kalau kamu ribut terus sama laki lu, sama bini lu. Terus udah gitu dicaplok sendiri, ditunggangi. Sama Muhammad tunggangi sendiri mantunya setelah suruh cerai sama anaknya itu kan. Ya begitulah ajaran Islam. Makanya kita nggak heran dengan fitnah si Umar Bajri itu. Biasa itu. Enak, asik, olala bebe. Mantu gua enak nih. Gitu kan. Ya, itu dia Pak Paul. Jadi Umar tadi, saya yakin dia nggak buka masker karena dari batang hidungnya. Takutlah dialah. Arab itu. Dalam mayoritas. Ya. Udah pernah Pak. Umat mulia. Udah pernah di sini. Udah pernah dia di sini. Triple mayoritas itu Pak. Jadi merasa ya Arab kan. Dari batang hidungnya kelihatan kok. Batang hidungnya itu Arab itu. Mancung. Jadi ya itulah sebatas itulah pola pikirnya. Hanya modal katanya. Kembali ke topik Pak Paul. Saya mau ini ya. Bicarakan yang mengenai tulah Ahok ini. Atau yang disebut kalau istilah umum karma gitu ya. Saya sih percaya nggak percaya tapi ya itu terjadi ya Pak ya. Ya bagaimana tidak ya Pak. Waktu saya masih ingat betul waktu itu pas ketok palu ya Pak ya. Aduh saya waktu itu benar-benar khusus nggak kerja mengikuti sidangnya Pak Ahok yang terakhir dan ketika dinyatakan bersalah ketok palu, saya kebetulan kan bersama keluarga nonton ya ketok palu bersalah. Waduh saya nangis. Kita nangis. Semua nangis. Benar itu benar kita aja yang bukan merasakan langsung ya. Aduh rasanya itu teraniaya banget gitu loh. Nah orang-orang yang kayak begitu kita sudah rasakan, sudah lihat sendiri bagaimana kerja kerasnya Pak Ahok membangun Jakarta ya dan bagaimana akhirnya Jakarta itu berubah 180 derajat di tangan dia. Begitu tulusnya dia memimpin Jakarta, menolong orang-orang susah, sampai itu kebetulan kan kantor saya dekat ya Pak ya dulu dengan wali kota ya, kantor balai kota. Nah, saya tahu lah ya Pak ya di situ dulu. Bagaimana karena kadang-kadang kita suka lewat gitu ya, kadang-kadang sengaja lewat gitu, ngeliatin orang, karena saking penasarannya gitu ya, sosok Pak Ahok itu seperti apa. Selalu padat Pak di balai kota, selalu nggak pernah sepi. Dan dia begitu apa ya, interaksinya itu langsung dengan rakyat kelas bawah itu Pak. Betul. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan pantaskah orang begitu dianiaya dengan hanya editan video? Luar biasa dosanya bangsa ini terhadap Pak Ahok. Betul Pak. Wah, jadi, dosa besar. Dosa besar Jakarta itu sama Ahok. Betul. Itu. Dan saat ini sebenarnya Jakarta sedang dipermalukan dan sedang merasakan tulah itu juga. Ya. Cuman udah bebal masalahnya kan? Bagaimana hancurnya? Hancur sekali Jakarta Pak, hancur sekali saat ini, hancur. Dan ketika itu Pak Paul, waduh saya
nggak lama dari itu ya, nggak lama dari ketok palu bersalah Pak Ahok masuk penjara. Itu kan Ustadz Arifin Pak, itu pesta perayaan kemenangan dia loh, menganiaya Ahok. Langsung mati kan? Buat pesta, nggak jauh dari itu Pak. Setahun kemudian apa 2 tahun kemudian dia kena itu kan kanker getah bening, ya. Setahun ya, kanker getah bening. Nah, kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu anaknya yang masih muda itu juga mati, Pak. Ya kan? Itu. Kemudian Zulkarnain. Aduh, banyak sekali yang dipermalukan dengan berbagai cara ya, baik itu yang kematian, korupsi, itu si Jumi Jola itu juga, Pak, dipermalukan sekali, ya. Kok siapa lagi Ustadz besar, siapa tuh, si Rizik, apa nggak berapa lama dari itu kan Pak yang menyebar video mesumnya dan Firza kan? Betapa memalukannya seorang bapak punya video seperti itu Pak, menyebar di seluruh dunia, mulai dari orang bawah sampai pejabat menonton Pak. Kalau ingat itu Pak, saya kebetulan juga lihat di kiriman teman, aduh menjijikkan sekali. Dan saya yakin itu istrinya tahu persis itu kebenaran itu. Kebenaran akan video ini, tahu persis itu. Cuman melindungi. Ada katanya kan istilahnya harus menutup aib, terutama para ulama-ulama kan ada ayatnya itu kayak kalau nggak salah Pak. Saya lupa ingat. Nah, itu yang mereka lakukan. Tapi intinya dia dipermalukan sangat-sangat rendah sebagai seorang bapak dan juga sebagai seorang suami, sebagai seorang tokoh agama, dia sangat rendah dan dipermalukan serendah-rendahnya, ya. Kemudian yang tadi Pak Paul tayangkan video yang sebelumnya, bagaimana seseorang itu menyatakan habisin Ahok, itu keluarnya video Pak setelah pilpres loh. Kalau tadinya itu sebelum Pilpres muncul video itu, bisa dibayangkan Pak, saya yakin saat itu banyak akan memilih golput, termasuk saya waktu itu. Di situ saya melihat video itu Pak, jujur saya sesaat saya merasa menyesal Pak. Dan mungkin banyak orang seperti saya menyesal memilih itu. Jadi kita tidak tahu di balik itu, ya mungkin itu awal juga mempermalukan, maaf saja ya. Itu bisa jadi. Dan saya yakin ke depan-depannya masih akan berlanjut karma itu. Begitu banyak orang. Saya baru pulang ya Pak Paul ya. Saya baru pulang ke kampung saya. Kebetulan rumah bapak saya dikontrakin sama orang, saudara juga ya, ada tokonya di depan, toko kios gitu ya. Pas saya di situ datang ke warung itu, ke kios itu, muncul seorang ustadz Pak, datang kucluk-kucluk naik motor, ya kan? Orangnya sederhana gitu, nggak kelihatan seperti ustadz. Lalu saya dengan saudara saya tanya, itu ustadz, saya bilang gitu, iya katanya. Nah lalu dia bilang, itu loh yang dulu mengadukan si Ahok katanya, yang datang ke Jakarta khusus mengadukan dan jadi saksi, yang itulah satu-satunya dari Tapanuli Selatan itu Pak, dari mana? Ya itu saya ketemu Pak di situ di kampung, dan cerita saudara saya udah hancur ekonominya, hancur keluarganya. Ekonominya terutama Pak, hancur betul. Yang tadinya dia punya banyak ruko katanya ya, cerita saudara saya ini, ruko dan mobil, sekarang ambruk semua. Bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Jadi saya percaya dengan tulah itu Pak, karma itu. Karena pada saat itu betapa Pak Ahok itu sangat teraniaya, dianiaya rame-rame oleh bangsa ini. Berdosa negara ini terhadap Pak Ahok. Nah, sekarang Pak Ahok lihat, dia masih dipakai. Jadi kita untuk melihat aslinya seseorang, Pak, lihat pada saat dia berkuasa. Pak Ahok waktu berkuasa, lihat bagaimana dia ya.
integritasnya terlihat ya. Nah, sekarang lihat penggantinya saat berkuasa. Ya kan? Yang sekarang ini. Apanya yang dibenahin? Yang ada mah penghancuran DKI. DKI buram sekarang, hitam gelap. Tapi Umar Bajri bilang Anies Baswedan itu hebat loh. Karena sesama Arab kali. Iya, sesama Arab mungkin ya. Pokoknya Anies Baswedan tainya pun rasanya enak ada pokoknya, katanya si Umar Bajri. Orang gila. Tainya pokoknya rasa coklat. Jadi itu loh Pak Paul, saya sih percaya ya Pak, saya percaya masih berkelanjutan ini tulahnya ini. Satu persatu akan mendapat. Dan ada teman saya juga Pak, teman saya persis nih, teman saya kebetulan dia punya uang dan berbisnis dengan orang-orang Cina Pak. Orang-orang kayak Bapak ini berbisnis dapat uang banyak dari orang-orang Cina, tapi benci banget sama Ahok. Dan dia ikut juga membiayai nasi bungkus pada saat demo 212 itu. Yang dulu, yang demo ke Pak Ahok itu. Nah, pas corona kemarin bulan Juli Pak, mati, masih muda sekali Pak. Wah saya langsung saya kebayang Pak, yang kebayang saya adalah Pak Ahok. Waduh, karena Pak Ahok. Gitu, ya jujur aja, kita begitu loh Pak. Karena dari dulu saya udah lihat bagaimana dia membelikan nasi bungkus untuk para pendemo itu. Ya wajar saya berpikir, oh karma Ahok. Udah langsung dari teman-teman kita semua pada ngomongnya begitu. Ya wajar gitu. Jadi saya yakin Pak, itu tulah itu. Jadi hati-hati Bajri, kamu juga kalau pikiranmu kotor nanti kamu juga kena gitu. Ya, thank you Pak Paul. Oh iya, orang-orang kayak Bajri itu juga kan nggak luput itu ya. Karena dalam pikirannya dia juga mendukung kesoliman itu. Betul. Ya kan? Oke, ini ada suara kebenaran dulu. Nih.